Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Jalan Rahmat Mengetuk Pintu Tuhan, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Lapar bagi Perkembangan Ruhani. Bismillahirrahmanirrahim. Jalaluddin Rumi pernah bercerita tentang keledai yang terus-menerus mengeluh karena perutnya yang lapar. Banyak manusia juga mengeluh karena lapar. Untuk keledai dan manusia yang seperti keledai, Rumi menggoreskan bait-bait puisinya dalam Masnawi. Sekiranya tidak ada lapar, selain kegagalan pencernaan, ratusan musibat lainnya akan muncul di permukaan. Sungguh musibat lapar lebih baik dari semua musibat. Lapar melembutkan, meringankan, dan memudahkan taat. Musibat lapar lebih jernih dari semua musibat. Di dalamnya ada ratusan faidah dan manfaat. Lapar itu raja segala obat. Dengarkan. Simpan lapar dalam hatimu. Jangan kau hinakan. Karena lapar menjadi manis semua yang tak enak. Kalau tak lapar, semua yang manis terasa apek. Seseorang makan roti yang bulukan. Orang tanya, "Mengapa yang seperti ini kau makan?" Ia menjawab, "Ketika lapar bertambah karena puasa, aku pikir roti kasar lebih manis dari halwa." Sebenarnya, tidak semua orang dalam lapar bisa bertahan, karena di dunia makanan datang berlimpah. Lapar hanya anugerah Tuhan bagi orang yang istimewa. Dengan lapar, mereka menjadi singa yang berwibawa. Mana mungkin lapar diberikan kepada setiap gelandangan, karena di hadapan matanya teronggok banyak makanan. Menurut Rumi, dalam lapar ada ratusan faedah dan manfaat. Selain menyehatkan secara fisik, lapar juga menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa dan membersihkan kotoran-kotoran batin. Ratusan tahun yang lalu, Al-Ghazali dengan sangat mengagumkan menunjukkan ketiga manfaat itu, yaitu fisik, psikologis, dan spiritual. Secara fisik, kata Al-Ghazali, puasa menyehatkan tubuh dan menolak penyakit. Pernyataan Al-Ghazali ini yang didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan dalam kedokteran modern. Saya ingin melengkapi komentar Al-Ghazali dengan hasil penelitian mutakhir tentang manfaat puasa bagi kesehatan. Manfaat pertama puasa ialah membersihkan tubuh dari racun. Puasa adalah teknik detoksifikasi yang paling murah dan paling efektif. Detoksifikasi adalah proses mengeluarkan atau menetralkan racun dalam tubuh melalui usus, hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Bukan hanya racun yang terbentuk karena kelebihan makanan, tetapi juga racun yang diserap dari lingkungan. Seorang dokter yang menganjurkan puasa mengetes urin, feses, dan keringatnya pada waktu puasa. Ia menemukan jejak-jejak DDT yang diserap dari lingkungan. Manfaat kedua puasa ialah menjalankan proses penyembuhan alami. Ketika puasa, energi untuk mencerna makanan dialihkan ke metabolisme dan sistem imun. Pada saat yang sama, dalam tubuh kita terjadi sintesis protein yang sangat efisien
dan memungkinkan tumbuhnya sel-sel dan organ-organ yang lebih sehat. Karena produksi protein yang lebih efisien, tingkat metabolisme yang lebih lambat, dan sistem imun yang lebih baik, orang yang berpuasa memperoleh manfaat yang ketiga, awet muda dan panjang usia. HGH atau The Human Growth Hormone, hormon untuk pertumbuhan manusia, dikeluarkan lebih sering dalam keadaan berpuasa. Dalam sebuah eksperimen, cacing tanah diisolasi dan ditempatkan dalam siklus puasa dan tidak puasa, semacam 1 hari puasa 1 hari buka. Cacing itu terbukti bertahan hidup sampai 19 generasi dengan karakteristik tubuh yang tetap muda. Ini berarti telah terjadi perpanjangan hidup cacing yang setara dengan perpanjangan umur manusia sampai 600 atau 700 tahun. Secara psikologis, menurut Al-Ghazali, kebiasaan melaparkan diri berfaedah untuk mengurangi mu'anah atau dengan istilah mutakhir, menyembuhkan penyakit konsumerisme. Orang yang terbiasa makan sedikit akan puas dengan kehidupan yang sederhana. Dari kebersahajaan dalam makanan, ia akan melanjutkannya ke dalam kebersahajaan dalam pakaian, rumah, kendaraan, dan hajat-hajat hidup lainnya. Sudah terbukti secara ilmiah, tetapi tetap saja tidak dipercayai orang, bahwa orang yang hidup sederhana jauh lebih bahagia dari orang yang hidup mewah. Al-Ghazali menulis hampir 900 tahun yang lalu, seperti para ahli psikologi positif pada abad ini. Secara singkat, penyebab kehancuran manusia ialah kerakusannya terhadap kesenangan dunia. Kerakusan terhadap dunia disebabkan oleh syahwat farji dan syahwat perut. Dengan mengurangi makan, kita menutup pintu neraka dan membuka pintu surga, sebagaimana disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biasakan mengetuk pintu surga dengan lapar. Jika orang sudah merasa cukup dengan makan sekadarnya, ia juga akan merasa cukup dengan keinginan-keinginan yang sekadarnya juga. Ia akan merdeka dan mandiri. Ia akan hidup tentram. Ia akan mempunyai waktu lebih banyak untuk beribadah dan berdagang untuk hari akhir. Ia akan termasuk orang yang perdagangan dan jual beli tidak melalaikannya dari berzikir kepada Allah. Quran Surah An-Nur ayat 37. Bersamaan dengan kebiasaan hidup bersahaja, kita mempunyai peluang untuk memberikan kelebihan harta buat membantu kaum lemah, fakir miskin, dan anak-anak yatim. Semua agama sepakat, kita hanya dapat mendekati Tuhan dan menyempurnakan perjalanan ruhaniah kita dengan memberi, dengan berbagi, dengan berkhidmat kepada sesama. Pada satu sisi, lapar mendorong perbuatan baik. Pada sisi lain, lapar mematikan keinginan untuk berbuat maksiat dan mengalahkan nafsu amarah, diri yang memerintahkan keburukan. Dalam keadaan kenyang, kita punya kekuatan untuk melakukan kemaksiatan. Makan dan minum adalah bensin yang menggerakkan mobil hawa nafsu kita. Kata Al-Ghazali, kenyang dapat menggerakkan 2 syahwat yang berbahagia, yaitu syahwat farji dan syahwat bicara. Pada saat yang sama, perut lapar dapat mendorong kita untuk mengurangi tidur dan membiasakan jaga. Kurang tidur sering dipraktikkan orang untuk mempertajam pengalaman ruhaniah. Dengan perut lapar, kita mudah bangun tengah malam. Dahulu, kalau para guru sufi menyajikan makanan untuk para muridnya, mereka berkata,
Jangan berikan ilmu kepada perut-perut yang kenyang, karena mereka akan mengubahnya menjadi mimpi. Jangan berikan sajadah kepada mereka, karena mereka akan mengubahnya menjadi kasur. Jadi, lapar secara ruhaniah memudahkan menjalankan ibadah. Untuk makan dan mempersiapkan makan, kita memerlukan waktu. Waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Jika perhatian kita terpusat pada makanan, kita akan menghabiskan waktu untuk mencari tempat makan, menunggu makanan terhidang, dan menikmati makanannya. Perhatikan ketika kita berpuasa. Pada waktu pagi, kita bisa pergi ke kantor dengan segera tanpa harus makan pagi lebih dahulu. Pada waktu istirahat tengah hari, kita bisa melanjutkan kerja atau membaca Al-Quran, karena kita tidak keluar untuk makan siang. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, dalam keadaan kenyang, dalam diri kita masuk 6 penyakit, yaitu kehilangnya kelezatan munajat, berkurangnya kemampuan menyimpan hikmat, memudarnya empati pada penderitaan rakyat, tubuh akan terasa berat untuk melakukan ibadah, bertambahnya gelora syahwat, dan ketika kaum mukmin bolak-balik ke masjid, mereka bolak-balik ke toilet. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.